Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan memudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi beberapa pertanyaan yang sangat penting ya teman-teman. Yang pertama terkait bocoran pencairan PKH tahap yang ketiga. Nah, kira-kira kapan ya pencairan PKH tahap yang ketiga? Kemudian yang kedua, bocoran BPNT tahap yang keenam atau alokasi bulan Juni. Nah, kira-kira kapan ya cairnya untuk BPNT tahap yang keenam? Dan pencairannya apakah lewat kartu ATM KKS Merah Putih atau lewat kantor pos Indonesia? Kemudian yang ketiga, ada surat penting untuk KPM BPNT. Nah, kira-kira ada surat penting apa ya? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, oke teman-teman, buat para KPM semuanya, sampai hari ini proses penyaluran bantuan sosial masih terus dilakukan, baik itu PKH, BPNT maupun BLT minyak goreng. Jadi untuk BPNT dan BLT minyak goreng, prosesnya sudah mencapai 98% ya teman-teman, sehingga kemungkinan bisa selesai pada tanggal 28 April 2022 nanti. Nah, jadi batas akhir pencairan BLT minyak goreng dan BPNT tahap yang kelima atau alokasi bulan Mei itu batas akhirnya adalah tanggal 28 April 2022 nanti. Nah, sedangkan untuk pencairan PKH tahap yang kedua ini masih terus dilakukan penyalurannya ya. Hanya saja tidak serentak, tetapi bertahap. Dan saat ini pun sudah ada SP2D termin yang kelima, tetapi hanya sedikit KPM yang masuk namanya. Nah, jadi itu untuk termin kelima, pencairan PKH tahap kedua sudah ada ya teman-teman. Silakan kalian tanyakan ke pendamping PKH masing-masing, apakah namanya masuk ke dalam SP2D atau tidak. Nah, jika nama kalian tidak masuk ke dalam SP2D, maka sudah pasti tidak akan cair ya. Nah, jadi untuk yang cair ini adalah nama-nama yang masuk ke dalam SP2D atau surat perintah pencairan dana. Nah, maka dari itu kecil kemungkinan untuk pencairan PKH tahap kedua akan selesai sampai akhir bulan April 2022 ini ya. Nah, namun jika KPM belum cair juga, tetaplah bersabar dan tunggu info selanjutnya dari pendamping masing-masing ya. Karena sampai akhir April 2022 progres pencairan PKH tahap kedua belum 100%, maka bisa jadi nanti akan dilanjutkan ya teman-teman pencairan susulan setelah lebaran tiba. Mengingat bulan Mei dan bulan Juni adalah pencairan PKH tahap kedua juga ya. Nah, jadi untuk pencairan PKH tahap kedua itu meliputi di bulan April, Mei, dan bulan Juni. Nah, ketiga bulan tersebut adalah pencairan PKH tahap yang kedua. Jadi jika kalian belum cair di bulan April ini, tunggu di bulan Mei ataupun di bulan Juni ya. Nah, dan sekali lagi saya pribadi mengingatkan para KPM semuanya harus memiliki sifat legowo dari sekarang ya teman-teman. Karena pencairan bansos sekarang ini sifatnya dinamis, tidak selamanya akan cair. Nah, kemudian kapan kira-kira pencairan PKH tahap yang ketiga? Jadi menurut informasi yang ada, bahwa untuk pencairan PKH tahap ketiga kemungkinan akan dimulai di bulan Juli atau di bulan Agustus mendatang ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira ada di bulan Juli atau di bulan Agustus. Karena untuk pencairan PKH tahap ketiga ada meliputi 3 bulan ya, yaitu di bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, jadi kita tunggu saja info lagi dari Kementerian Sosial. Nah, kemudian untuk KPM semua yang sudah menerima pencairan di bulan April ini, baik itu PKH tahap kedua maupun BPNT alokasi bulan April dan Mei, serta BLT minyak goreng, tolong dimanfaatkan dana bantuannya sebaik mungkin ya. Karena bagi yang sudah cair di bulan April ini, dipastikan pada bulan Mei nanti tidak akan ada lagi pencairan. Nah, maka harus dimanfaatkan dana bantuan tersebut sebaik mungkin.
Dan kemudian bagi KPM yang belum cair untuk BPNT alokasi bulan April 2022, mohon sabar ya teman-teman dan tunggu saja karena batas penyalurannya sampai bulan April 2022 ini, tepatnya pada tanggal 28 April 2022. Nah, bahkan kemungkinan juga tanggal tersebut juga adalah batas akhir pencairan PKH dan BLT minyak goreng di bulan April ini. Nah, sementara kapan ya pencairan BPNT alokasi bulan Juni atau tahap yang ke-6? Nah, jadi jawabannya ada sedikit kabar gembira nih, bahwa untuk BPNT alokasi tahap yang ke-6 atau alokasi bulan Juni akan dilakukan percepatan dan kemungkinan akan disalurkan pada bulan Mei mendatang setelah Hari Raya Idul Fitri dan akan melalui kartu KKS ya teman-teman dan dicairkannya lewat agen e-warung setempat. Nah, jadi untuk pencairan BPNT alokasi bulan Juni atau tahap yang ke-6, pencairannya akan melalui kartu ATM KKS merah putih ya teman-teman, dan pencairannya seperti biasa di agen e-warung setempat, dibelanjakan dengan sembako. Nah, sementara untuk pertanyaan masalah ada harapan cair atau tidak cair, saat ini tidak ada satu orang pun yang tahu ya teman-teman. Nah, karena setiap bulan selalu ada yang namanya update data serta verifikasi kelayakan peserta. Nah, jadi bisa saja terjadi selalu ada KPM yang cair dan tidak cair. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama ya teman-teman antara cair dan tidak cair. Jadi sebelum pencairan itu ada pemutakhiran data ya teman-teman atau verifikasi kelayakan. Apakah masih layak penerima atau tidak. Nah, dan berikut adalah surat edaran untuk para KPM BPNT ya teman-teman. Nah, jadi saat ini masih berlangsung pelaksanaan pemantauan terpadu program sosial pangan ya teman-teman, di mana Kemenko PMK bersama TNP 2K, Bappenas Kemensos serta kantor staf Presiden telah membentuk tim yang akan turun ke lapangan langsung di beberapa kabupaten atau kota terpilih. Nah, jadi tidak semua turun ya teman-teman, hanya di beberapa kota saja, kota atau kabupaten yang terpilih. Nah, yang pertama pelaksanaan pemantauan terpadu akan dilaksanakan minggu kedua bulan April 2022 hingga minggu kedua bulan Mei 2022. Kemudian yang kedua tujuannya untuk pengkaji pelaksanaan penyaluran sembako tahun 2021 serta triwulan 1 dan kedua di tahun 2022 serta pelaksanaan penyaluran BLT minyak goreng agar mendapatkan rekomendasi perbaikan kebijakan dalam bidang sembako. Dan yang ketiga, responden pada pemantauan terpadu program sembako terdiri dari Dinas Sosial, para penyalur seperti Himbara maupun PT Pos, dan juga pendamping sosial, baik itu TKSK dan PKH juga melibatkan perangkat desa, agen e-warung, serta KPM. Nah, di mana dari hasil pemantauan terpadu inilah yang nantinya bisa dijadikan bahan evaluasi soal kebijakan penyaluran sembako ke depannya. Apakah nanti lewat Himbara atau lewat kantor pos Indonesia. Nah, KPM di sini cukup berdoa saja ya. Semoga semua berjalan lancar dan sehingga ke depan bisa menentukan cara terbaik dalam penyaluran sembako ke depannya buat para KPM, PKH maupun BPNT. Nah, jadi itu adalah ketiga berita penting ya teman-teman terkait bocoran PKH tahap ketiga dan BPNT alokasi bulan Juni atau tahap yang ke-6 serta ada surat penting untuk para KPM BPNT. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.